Di pagi hari, terdengar suara kamera yang mengambil gambar, kemudian gambar tersebut langsung dikirim kepada seseorang VVIP yang membayar jasanya. Suara getaran ponsel pun berbunyi beberapa kali. Max membuka ponsel dan melihat hasil jepretan kameramen rahasia yang ia sewa untuk memotret kegiatan Luna di Maldives, tentunya secara sembunyi-sembunyi. Max terpukau beberapa saat melihat foto-foto Luna. Luna sangatlah cantik di foto itu. Luna bermain air bersama Rose di tepi pantai. Dari senyumannya saja sudah tampak bahwa Luna menikmati liburannya. Sudah sangat lama Max tak melihat senyum Luna yang seperti itu. Setelah tanganku sembuh, aku akan mengajaknya ke tempat indah lainnya di berbagai negara yang bahkan tak pernah terpikirkan olehnya, ucap Max dalam hati. Ia lalu melihat foto-foto lain yang dikirim, namun beberapa detik kemudian Max terdiam menyadari sesuatu. Alisnya berkerut karena kesal. Apa-apaan? Kenapa pria-pria ini melihat ke arah Luna dengan tatapan seperti itu? Ucap Max kesal saat melihat ada dua orang pria tertangkap kamera sedang melihat Luna. Sial! Aku tak bisa membiarkannya, ucap Max panik. Max lalu membuka ponselnya dan menelpon Luna agar Luna segera kembali ke hotelnya. 1 panggilan, 2 panggilan, 5 panggilan, 10 panggilan, 15 panggilan. Luna tak kunjung mengangkat ponselnya hingga membuat Max semakin khawatir. Apakah ia tak membawa ponsel? Pikir Max. Max pun langsung menghubungi mata-matanya dan tentu saja panggilannya langsung diangkat. Apakah istriku masih di area pantai? Tanya Max. Ya tuan, Nyonya masih bermain di pantai bersama Nona Rose, ucap mata-mata wanita tersebut. Apakah di sekitar aman? Apakah masih ada pria-pria mencurigakan di sana? Tanya Max. Banyak pria-pria di sini, tapi sejauh ini saya tak melihat ada pria yang mencurigakan, ucap mata-mata tersebut. Apakah mereka melihat istriku? Tanya Max. Ya. Saya melihat ada beberapa yang curi-curi pandang kepada Nyonya Luna sesekali. Namun Anda tenang saja, saya akan tetap waspada dan memastikan Nyonya Luna tetap aman, ucap mata-mata wanita tersebut. Tidak. Langsung sterilkan area sekitar. Masukkan saja agen-agen wanita untuk menyamar sebagai pengunjung agar istriku tak curiga bahwa ia sedang diawasi. Aku tak ingin ada pengunjung pria di tempat itu, ucap Max tegas. Baik tuan, perintah diterima, ucap sang agen paham bahwa tuannya pasti sedang cemburu. Setelah menerima perintah tersebut, agen wanita itu langsung mengabarkan kepada rekannya. Selang beberapa menit penjaga pun menghampiri para pengunjung. Seperti keinginan Max, para pengunjung satu persatu meninggalkan pantai dan agen-agen lain masuk agar tetap ada aktivitas di pantai dan Luna tak curiga. Semuanya berjalan sesuai rencana, namun masih tersisa satu orang pria yang masih di pantai dan terlihat mendengarkan ucapan penjaga pantai dengan gestur tak nyaman. Tuan, maaf atas ketidaknyamanannya. Area ini baru saja disewa oleh seseorang. Kami diminta untuk segera mensterilkan tempat ini karena akan ada kejutan ulang tahun di sini. Untuk itu kami diam-diam sedang mempersiapkannya. Saya harap Anda berkenan untuk pindah ke pantai yang lain. Karena ini sangat mendadak, tentu kami akan membayar kompensasi untuk Anda sebesar 50 kali lipat dari uang yang Anda bayar untuk masuk ke pantai ini, ucap penjaga pantai sopan dan pelan. Pria itu membuka kacamata hitam miliknya. Benarkah? Kejutan ulang tahun? Bukankah harusnya itu disiapkan jauh hari dan harusnya Anda menolak permintaan tiba-tiba seperti itu karena mengusir pengunjung lain sangatlah tidak sopan, ucap Ryan tampak menahan kesal karena ia tahu siapa yang melakukan ini setelah melihat semua orang dihampiri kecuali Luna. Maafkan kami.
Untuk itu kami bersedia memberi kompensasi 50 kali lipat untuk Anda. Ucap penjaga pantai. Bagiku uang bukanlah segalanya. Aku kemari untuk menenangkan pikiran setelah bekerja keras beberapa waktu. Aku sangat kecewa diperlakukan seperti ini. Ucap Ryan. Penjaga pantai tampak kebingungan dan tidak nyaman. Setelah itu mereka dihampiri seorang wanita berambut pendek. "Pak, Anda boleh pergi. Serahkan pada saya," ucap seorang wanita berambut pendek. Setelah petugas pantai pergi, wanita itu menatap waspada ke arah Ryan. "Saya akan bayar berapapun yang Anda inginkan. Silahkan pergi selagi saya bicara baik-baik," ucap wanita itu. "Dari tatapanmu sepertinya kau mengenalku. Apakah wajahku sudah ditandai oleh agen-agennya? Aku kecewa kau bahkan baru menyadari keberadaanku sekarang," ucap Ryan tersenyum mengejek. Wanita itu hanya diam tanpa ekspresi. Yang dikatakan Ryan memang benar. Ia baru menyadari keberadaan Ryan karena Ryan berada di tempat yang agak jauh dan memakai kacamata. Rambutnya yang sudah agak gondrong ia kuncir setengah. Penampilan Ryan saat ini sangat berbeda dari yang ia lihat terakhir kali. Ryan pernah menjadi salah satu targetnya karena dulu Tuan Max pernah menyuruhnya mencari informasi mengenai Ryan. Ia adalah satu-satunya mantan Nyonya Luna. Setelah penculikan Nyonya Luna, Tuan Max menarik semua agen-agennya untuk lebih fokus pada penyelidikan insiden tersebut karena dikhawatirkan ada pelaku lain yang terlibat. Jadi Ryan tak pernah lagi diawasi karena keberadaannya juga tak mengancam Nyonya Luna. "Kau yakin bisa memaksaku? Bukankah kau sedang menyamar dan tak ingin terlihat mencolok? Bagaimana jika Luna datang kemari dan kami malah bertemu? Aku yakin tuan kalian tidak ingin itu terjadi," ucap Ryan dengan senyum miring. Agen wanita itu masih diam berpikir. "Ah, kalau diingat-ingat wajahmu tak asing. Aku selalu melihatmu menonton konserku di sudut paling belakang. Kau juga dulu selalu berada di restoran tempat aku makan siang. Aku sungguh kecewa ternyata kau mata-mata Maxim Anderson. Aku kira kau fans sejatiku," ucap Ryan menyindir. "Tuan, saya sudah bilang baik-baik agar Anda segera pergi. Saya serius akan menggunakan kekerasan jika Anda tak mau mendengarkan," ucap agen wanita tersebut mengancam. "Oh, ayolah. Aku sudah lama tak melihat mantan kekasihku. Aku dari tadi hanya diam dan tak melakukan apapun. Aku hanya ingin melihatnya dari jauh. Jadi biarkan aku tetap di sini sampai Luna pergi," ucap Ryan protes. Ryan datang ke Maldives karena diundang sepupunya untuk menjadi pengisi acara karena sepupunya melangsungkan upacara pernikahan di Maldives. Namun secara kebetulan ia bertemu Luna yang juga sedang berlibur di Maldives. Ia sudah lama tak melihat Luna. Terakhir kabar yang ia dengar Luna berada di Inggris untuk menjalankan pengobatannya. Tak bisa dipungkiri Luna pasti sangat trauma dengan kejadian yang menimpanya. Dulu saat ia ingin menjenguk Luna, ia selalu dihalang-halangi oleh orang-orang Max. Ia benar-benar tak pernah bertemu Luna sama sekali saat Luna berada dalam keadaan terpuruk walaupun ia sangat ingin. Di satu sisi Ryan juga tidak bisa memaksa karena bagaimanapun hubungannya dan Luna telah berakhir. Ia juga tak bisa menyalahkan Max yang menghalanginya untuk bertemu. Karena suami mana yang mengizinkan istrinya bertemu mantan pacarnya saat dalam keadaan terpuruk seperti itu? Ryan tak ingin menjadi mengganggu apalagi kondisi Luna belum stabil. Ia tak ingin melihat Luna pura-pura tegar di hadapannya. Untuk itu Ryan mundur dan menyerah bertemu dengan Luna. Ia berharap Max dapat menemukan solusi dan membuat Luna kembali ceria seperti dulu. Hingga akhirnya ia bertemu Luna hari ini, melihat senyumnya membuat hati Ryan menghangat. Pasti keadaan Luna sudah mulai membaik. Ia tak berniat mengganggu kesenangan Luna, ia sudah cukup bahagia melihat senyum Luna dari jauh. Baginya itu saja cukup.
Sampai akhirnya kebahagiaannya dirusak oleh agen-agen Max yang menyuruh semua pengunjung untuk pergi. Lebih tepatnya pengunjung laki-laki. Ryan sedikit terpancing sampai berpikiran untuk bertemu Luna agar Max tidak tenang. Saya tidak main-main dengan perkataan saya. Saya sungguh akan menggunakan kekerasan, ucap agen wanita. Ryan melihat agen itu dari atas ke bawah. Ia mengatakan, tak main-main, tapi posturnya saja sudah kalah jauh dari Ryan. Bagaimana mungkin wanita kecil ini bisa berbuat kekerasan padanya? Ia jadi sangat penasaran apa yang akan dilakukan oleh wanita kecil di hadapannya ini. Ryan kemudian bangkit dari kursinya dan berniat berjalan menghampiri Luna. Baru saja ia akan melangkah, Ryan merasakan sengatan di bahunya, seperti tusukan jarum tapi tak terlalu sakit. Detik berikutnya Ryan langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Padahal di depannya ada wanita kecil yang telah membuatnya seperti ini. Sial, aku akan menabraknya, pikir Ryan. Bruk. Ryan jatuh ke depan namun wanita itu berhasil menahan Ryan. Kepalanya Ryan jatuh di bahu wanita itu dengan tubuhnya yang lemas. Namun wanita itu mampu menahannya. Ini bius, ucap Ryan terbata-bata. Pelajaran pertama. Jangan meremehkan seseorang jika Anda tidak cukup mengenalnya. Tuan Max tak mungkin meletakkan sembarang orang di dekat nyonya. Saya cukup lemah dari beberapa aspek, tapi persiapan saya sangat matang hingga sulit dilumpuhkan. Anda bukanlah tandingan saya, bisik wanita itu. Ryan masih diam terengah-engah dengan kepala yang sangat pusing. Jangan salahkan saya, tadi saya sudah memperingati, tapi Anda tidak mau mendengarkan, ucap wanita itu. Ia lalu memapah Ryan yang masih lemas dan membawanya menjauh dari area pantai. Di pandangan orang lain tentu mereka tak mencurigakan sama sekali, hanya seperti seorang wanita yang membantu kekasihnya yang sedang mabuk berat. Sial, aku terlalu meremehkannya, pikir Ryan kesal bercampur malu. Eris, No 25. Kau harus bertanggung jawab nih ngantarku, ucap Ryan lemas. Itu adalah hotel dan nomor kamarnya. Ryan memberitahunya karena tak ingin wanita ini membawanya ke sembarang tempat. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana, ucap wanita itu. Malam hari, Ryan membuka matanya. Ia mencoba mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali karena melihat siluet seperti orang yang duduk di sampingnya. Siapa? Tanya Ryan parau karena ruangannya masih gelap. Orang tersebut kemudian berjalan dan menghidupkan lampu kamar Ryan. Klik. Lampu kamar Ryan menyala terang. Saat lampu menyala, Ryan kembali mengedip-ngedipkan mata dan menguceknya beberapa kali untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke mata. Ia seperti sudah lama tertidur. Tapi Ryan tak tahu sekarang jam berapa. Kau sudah sadar? Tanya Max. Suara ini, ucap Ryan dalam hati, ia lalu berhenti mengucek matanya dan melihat ke samping. Maxim Anderson, ucap Ryan pelan. Max diam menatap Ryan yang tampak kebingungan. Ryan lalu melihat ke arah jam dinding, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ia ingat berada di pantai pukul 9 pagi, artinya kurang lebih 14 jam ia sudah tertidur. Lebih tepatnya dipaksa tidur karena ia diberikan obat bius. Kenapa kau di sini? Kau menguntit istriku? Tanya Max langsung ke intinya. CH, kau tidak tahu kenapa aku di sini? Apakah itu artinya kau telah menarik orang-orangmu yang kau perintahkan untuk menguntitku? Sindir Ryan. Jangan mengalihkan pembicaraan, ucap Max. Kenapa kau berada di sekitar istriku? Tanya Max lagi. Apakah agenmu tak menceritakannya? Aku malas menceritakan ulang, ucap Ryan. Kau pikir aku percaya? Tanya Max.
Makanya aku malas menceritakannya, kau juga tak akan percaya. Ucap Ryan. Benar-benar membuang waktu. Kau juga, apa-apaan masuk ke kediaman orang seenaknya seperti ini, lihat saja aku akan menuntutmu di pengadilan. Ucap Ryan. Aku peringatkan jangan mendekati istriku atau kau akan tahu akibatnya. Ucap Max tak peduli dengan ancaman Ryan. Kami terus bertemu secara tidak sengaja, mungkin saja kami ditakdirkan berjodoh. Ucap Ryan memanas-manasi Max. Kau. Ucap Max bangkit dari kursinya karena geram mendengar ucapan Ryan. Setelah berpikir sejenak, Max kemudian duduk kembali dan menenangkan pikirannya. Ia tak ingin cari keributan, tujuannya hanya menginterogasi Ryan dan memperingatinya agar menjauhi Luna. Kenapa berhenti? Walaupun kondisiku masih lemah, tapi aku tak akan kalah dengan orang yang tangannya cedera. Lagi pula apa-apaan kau? Kau juga menyuruh orangmu untuk membiusku. Ini juga tindakan pidana. Ucap Ryan. Sekali lagi aku melihatmu di sekitar Luna. Kau akan tahu akibatnya. Ucap Max mengancam. Ryan menarik nafas kemudian bangkit dan bersandar di ujung tempat tidur. Lucu sekali. Kau tampak tak percaya diri dengan mengancamku seperti ini. Kenapa? Apakah kau meragukan cinta Luna? Apakah dia tidak mencintaimu? Tanya Ryan menyudutkan Max. Dia mencintaiku. Ucap Max. Baiklah, kalau kau sangat percaya diri, biarkan aku bertemu dengan Lu. Ucap Ryan. Tidak. Bantah Max. Aku ingin berbicara padanya, Se. Aku bilang tidak, tetap tidak. Jangan dekati istriku. Ucap Max marah. Tentu Max sangat panik, karena bagaimanapun Ryan tetaplah cinta pertama Luna dan mantan satu-satunya. Ia sangat takut Luna berpaling darinya. Cintanya dan Luna baru seumur jagung. Ia tak bisa membiarkan Ryan mendekati Luna dengan cara apapun. Tidak akan Max biarkan mereka bertemu dengan cara apapun. Kau. Tampak sangat panik Maxim Anderson. Ada apa denganmu? Jangan bilang. Apakah ternyata selama ini cintamu bertepuk sebelah tangan? Tidak mungkin. Apakah kau mengancam Luna untuk menikah dengan? Berhenti bicara omong kosong. Bantah Max keras. Aku dan Luna saling mencintai. Dan kau berhenti berkeliaran di dekat Luna. Ucap Max.